Yang pertama, kita akan membahas mengenai materi pengertian permintaan. Permintaan, bahasa Inggrisnya demand. Ya, simbolnya D. Permintaan itu apa? Jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Itu pengertian permintaan. Kedua, kita akan membahas hukum permintaan. Hukum permintaan bunyinya ketika P naik, D turun. Ketika P turun, D naik. P ini apa, Pak? P ini price. Price itu apa, Pak? Harga. QD itu apa lagi, Pak? Q itu kuantiti atau kuantitas. QD berarti kuantitas dari permintaan. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Bunyi hukum permintaan yang kedua, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta naik. Yang ketiga sekarang, kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ini. HP, bank, ESA. Nah, kok bisa, Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu HP, bank, ESA? H itu apa? Harga. Sesuai dengan tadi yang Bapak jelaskan. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Ketika harga turun, jumlah barang yang diminta naik. Faktor yang kedua adalah P. Apa P? Pendapatan. Saya tanya ke Putra. Ketika uang sakumu 10.000, kamu beli nasi goreng berapa porsi kalau istirahat? 10.000 berarti 2. Nah sekarang, ibumu tuh lagi dapat bonus. Uang jajanmu ditambahin menjadi 25.000. Kamu mau beli nasi goreng berapa? 25.000 berarti 4. 4. Ini ya, sudah terlihat sekali. Berarti ketika pendapatan naik, jumlah barang yang diminta naik. Itu sudah naluri alamiah manusia. Y naik, D naik. Sudah. H, P, selesai. Faktor yang kedua itu bank. Apa maneh bank ini ya? Apa lagi bank ini? Bank ini barang. Barang? Kok bisa, Pak, barang? Barang di sini adalah barang lain yang bersangkutan. Ada 2. Yang pertama, barang substitusi atau barang pengganti. Contoh, ketika harga beras naik, orang akan memilih jagung sebagai makanan sehari-hari. Karena beras, substitusinya adalah jagung. Barang yang kedua adalah barang komplementer alias barang pelengkap. Bapak punya contoh. Ketika harga printer naik, harga tinta naik apa turun? Tintanya printer. Ayo, ketika harga printer naik, jumlah barang untuk printer itu naik atau turun? Jumlah barang untuk tinta? Ayo, harga printer itu naik. Jumlah barang yang diminta untuk tintanya turun. Ngapain orang beli printer? Wong tintanya saja harganya naik, ya kan? Berarti untuk substitusi, ketika barang substitusinya itu harganya turun, jumlah barang yang diminta Jumlah barang yang diminta? Ayo, kalau harga jagung turun,
Orang masih beli jagung apa enggak? Ayo, orang masih beli jagung apa enggak? Apa dia mau milih beras? Beras, berarti ketika harga jagung turun, jumlah barang jagungnya juga turun. Ya kan? Ngapain orang beli jagung? Nih, sekarang yang barang komplementer. Ketika harga printer naik, berarti jumlah tintanya yang diminta turun. Mari ya. Barang lain yang berkaitan selesai. Sekarang ESA. Ekspektasi. Apa ekspektasi itu? Perkiraan masa depan. Contoh, besok harga BBM naik, diumumkan oleh Menteri ESDM. Masih toh, apa yang kamu lakukan? Sebagai pengguna sepeda motor, pergi ke SPBU, ngisi SPBU yang banyak, ngisi BBM yang banyak. Asik. Berarti ekspektasi ini ketika harga itu naik, harga BBM naik, jumlah barang yang diminta juga ikut naik. Berarti ekspektasi sangat mempengaruhi. Terus yang terakhir, selera. Ayo, selera. Contoh, Hutari penggemar boyband apa? One Direction? Super Junior? EXO? Penggemar apa Hutari? Saya suka Super Junior. Hutari suka Super Junior. Habis ini ada Super So Six. Ya, benar ya? Nah, Hutari karena dia memiliki kegemaran, karena dia memiliki selera terhadap Super Junior, otomatis dia akan membeli tiket konser. Beli tiket konser. Nyampe di Jakarta, beli merchandise, beli kaos-kaos, beli gelas-gelas, karena dia sudah terkadung selera, sudah sangat selera dengan Super Junior. Jadi selera juga mempengaruhi permintaan, terutama mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta. Pengertian selesai, hukum selesai, faktor-faktor selesai. Sekarang kita masuk kurva permintaan. Kurva permintaan di sini, cara menggambarnya, buatlah garis berbentuk L. Yang vertikal ini namanya garis P, garis price, garis harga. Jadi yang vertikal ini untuk harga. Yang horizontal ini namanya garis I, garis quantity, garis jumlah barang yang diminta. Ya, ingat, menggambarnya bentuk L. Sudah. Sekarang kita aplikasi. Ini P, ini Q. Ketika harga galon Rp50, Pipin membeli 3 galon. Gambar langsung. Ini 50 di sini. I-nya di sini. Sret, kasih titik. Dul. Kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Ini yang namanya kurva permintaan. Nah, kurva permintaan itu mengalami pergeseran. Kita coba sekarang. Ketika harga galon itu Rp60, Pipin membeli 2 buah galon. Berarti karena harganya naik, tulis di atas 50. Sret. 2 tulis sebelum 3.
Sret. Kasih titik tul. Ini titik A, ini titik B. Ingat, untuk pergeseran kurva permintaan, untuk harga mek geser titik tok, cuma bergeser titik saja dari titik A ke titik B. Emangnya ada, Pak, yang tidak bergeser titik? Ada. Namanya faktor bukan harga. P bang E sam. Contoh. Bikin kurva lagi. Ini P, ini Q. Pakai garis, pakai tabel biar mudah kalian. Kita pakai pendapatan. Ini Y, ini Q. Y ini simbol pendapatan dalam ekonomi. Ketika harga Silver Queen 20 rupiah, Leli membeli berapa lel? 3. Pada hari Minggu, Leli mendapatkan uang saku tambahan. Karena kata ibunya, selama 1 minggu belakangan ini, Leli mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Sehingga uang saku Leli ditambahi dari 20 menjadi 50 rupiah. Kamu mau beli berapa lel? Silver Queen-nya 5. Oke, kita gambar yang pertama. 20 dengan 3. Langsung, seret. Ini kurva permintaan pertama. Tadi kan uang sakunya Leli 20. Terus dia mampu membeli Silver Queen 3. Terus yang kedua, Leli mendapat tambahan uang saku. Nulis di atasnya. 50. Seret. 5. Ini yang maksudnya kurva bergeser. Sudah bisa membedakan, ini pergeseran titik, ini pergeseran kurva. Jadi kalau yang bukan harga, kalian harus membuat kurva baru. Kurva permintaan selesai. Langsung kita masuk materi yang terakhir, fungsi permintaan. Bapak hapus ya. Fungsi permintaan itu A min BP. A min BP ini artinya apa? Bahwa antara harga dengan kuantiti itu berbanding negatif. Bisa dilihat ketika harga naik QD turun, ketika harga turun QD naik. Itu tadi penjelasan mengenai permintaan. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab.